nggak mau ngomong. Kalau cuma angka-angka ini soal Papua, soal apa, saya bilang nggak, saya nggak gitu semangat Pak. Karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara, yang cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi. Kita ini jadi munafik. Nah, kenapa kita nggak mau bikin sistem gaji baik, lalu kita terapkan undang-undang nomor 7 tahun 2006, itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada prinsip illicit enrichment di sana. Ketika kekayaan pejabat bertambah tidak wajar, kita bisa sita buat negara, Pak. Nah, saya yakin PNS-PNS kita dan TNI-TNI yang jujur atau profesional yang jujur akan jadi orang paling berpotensi untuk menjadi kepala daerah. Pengusaha pun akan takut, Pak, ketika diperiksa pajak yang dia bayar dengan harta yang dia punya, dengan biaya hidup. Kan kita ada LHKPN segala macam. Jadi pasti orang takut. Tapi kita tidak mau seperti sekarang juga, Pak, memeriksa orang yang lama-lama, Pak. Jadi artinya ini adalah rekonsiliasi kita, harus ada satu titik seperti IKTP. Jadi jangan terus-menerus ributin ini, ributin apa. Harus ada sesuatu. Yang sudah kenyang, sudahlah rezeki dia. Tapi kita mulai babak baru. Kalau negara ini, Pak, Bapak cuma kotak-katik mengatakan korupsi, setengah dari kepala daerah itu karena habis uang banyak. Saya bilang tidak. Bapak, saya berani taruhan apapun, Pak. Nanti dipilih DPRD pun lebih gila lagi mainnya, Pak. Sekarang masih ada sedikit cari muka. Nanti kalau DPRD kita betul-betul nggak peduli siapapun, dan ini akan terus naik. Soal wakil nggak ada, saya kira kita bisa diskusikan. Tapi kalau Bapak mengasumsikan bahwa persoalan korupsi sekarang karena dia habisin uang banyak, nggak betul, Pak. Yang bukan duit dia, Pak. Malah ada calon-calon kepala daerah yang cari untung, Pak. Itu pengusaha yang gila SDA, Pak. Saya kenapa bisa tahu? Begitu pasca reformasi sampai peristiwa Mei, kami kan anak Trisakti, Pak. Kita spot dana, Pak. Lalu tahun 99 pemilu pertama kita spot PD Perjuangan, Pak. Kita tahu persis. Lalu sampai 2003 saya ikut partai baru, Dr. Sarir. Saya ikut verifikasi bagaimana oknum KPUD memeras partai baru. Kalau Anda termasuk rakyat juga memeras supaya Anda bisa lolos. Lalu 2004 saya ikut pemilu, Pak. Bagaimana pemilu waktu itu masih udah mulai orang-orang DPRD yang dulu ada yang mantan preman udah bisa nyogok-menyogok, itu 2004. Rakyat udah meres. Lalu 2005 saya ikut pemilu kada pertama kali, itu masih bagus, Pak. Belum ada LSI yang mempermainkan. Belum ada survei-survei yang mempermainkan. Saya mungkin satu-satunya calon bupati yang tercatat di KPUD seluruh Indonesia tidak memanfaatkan satu pun jadwal kampanye. Dan tidak ada bagi baju kaos, Pak. Itu saya lakukan, Pak. 2007 saya ikut pemilu kada lagi di Babel, yang DPT isi tangan semua, Pak. Pakai cara mati lampu, tidak pernah kertas suaranya diperiksa mana asli mana tidak asli. Akhirnya sampai jam 7 malam menang 7.000. Komisaris utama, saya hanya berusaha menutupi celah toh. Saya tanya sama direktur-direkturnya, kenapa kita harus impor BBM? Jawabannya sederhana, kilang kita nggak cukup. Benar tidak cukup? Memang nggak cukup toh. Oke. Kenapa kilang kita nggak cukup? Udah lama nggak bangun kilang. Kenapa impor minyak mentah juga? Karena 30 tahun tidak ketemu cadangan besar juga. Oke, kalau gitu berarti ini satu hari butuh berapa? Kita mungkin defisit 800.000 barrel. Oke, kalau gitu kenapa tendernya tiap 3 bulan? Soalnya kalau tender panjang nanti ada pemain yang iri dong, cuma dikuasai satu orang gitu loh. Ya kalau gitu gampang caranya, saya bilang taruh di e-katalog LKPP seperti saya lakukan di Jakarta dulu. Di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus DKI punya pengadaan barang. Nah, saya ngomong sama LKPP, Pak Hendi, setuju, sambut dengan baik. Karena langsung volume transaksi di LKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Capai target dong. Kalau gitu kasih satu halaman khusus Pertamina. Oke. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Nah, dari mana patokan harganya? Sederhana saya bilang. Kita tiap bulan Menteri SDM itu menerbitkan harga minyak mentah Indonesia. Indonesia Crude Price. Untuk menghitung bagian pemerintah yang dibeli dari KSO atau Pertamina lah. Ya sudah, tinggal umumkan ke seluruh dunia. Siapa yang punya minyak mentah harganya tidak melebihi harga ICP, taruh di negeri Indonesia, maka Pertamina jamin langsung beli. Itu juga ada di tangan Menteri BUMN.
Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau mau dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat saya kenapa senang. Kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi, termasuk anak perusahaan, boleh. Oh di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya senang banget kalau Jaksa Agung. Tapi sebetulnya kalau manggil saya langsung, orang juga akan ketawain jaksa juga. Kok komut yang dibawa di Rut Pertamina belum dipanggil gitu loh. Saya orangnya sangat, kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi. Apalagi kita mengalami masa Covid ya. Masa Covid itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Rekaman maupun catatan. Kami lakukan pengawasan, termasuk soal SPBU. Misalnya, soal toilet saja saya urusin. Kenapa toilet SPBU Pertamina kok gitu jelek gitu loh? Ya. Kenapa nggak mau bagus sampai orang mau mampir kayak toko departemen apa yang Alfamart, Indomaret yang kecil-kecil gitu ya, retail itu ya. Orang mampir untuk ke toilet gitu. Kenapa kita nggak lakukan? Terus apa yang saya bilang? Saya minta semua non tunai pakai kartu My Pertamina, hampir tiap minggu saya awasin. Bahkan mereka mulai bocorin. Masih ingat kan ada politisi yang ledekin saya kan? Ini komut apa dirut? Komut rasa dirut katanya. Ya. Saya bilang, saya ditaruh di mana pun saya merasa saya memiliki perusahaan itu. Saya sampai ledekin, saya bukan komut rasa dirut. Dirut nyaru komut, sialan gue bilang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah pertalite yang tidak antri. Sebetulnya saya belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok, karena dirancang dengan yang bagus. Nah apa yang saya dapat laporan dari 135, saya awasi laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya, masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa itu, di Rut Pertamina dulu. Nggak zaman dulu. Itu ada premium, ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu loh. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada, dikasih aditif. Kasih aditif, supaya oktannya naik gitu loh. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini, sebagian lakukan, termasuk premium. Ya, itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Berarti Pertamina bisa buka. Kalau ada niat mau menutupin kebocoran. Berarti pemainnya dari dalam Pertamina itu sendiri, dugaan Anda. Oh, bukan pada dalam sendiri. Saya kira libatkan banyak penguasa. Kalau nggak ada penguasa, nggak libatkan oknum aparat, mana bisa jalan gitu lama. Ini tudingan yang cukup serius loh Pak Ahok. Serius. Nggak mungkin Anda nggak tahu. Anda berani mempertanggungjawabkan omongan ini? Kan bisa dugaan toh. Ya. Anda juga gunakan dugaan. Saya bisa gunakan dugaan dong. Kalau Anda mau tahu, cek saja aliran dana mereka. Saya ajarin Anda, para aparat, kamu cek duit orang. Yang suplai terima ratusan miliar, triliunan dari Pertamina. Kalau dia tarik cash, saya udah kasih full Anda ya. Nggak usah 100 juta. Dia tarik cash 100 miliar saja. Anda harus tanya sama yang tarik cash, kemana duit ini? Anda berani nggak lakukan? Oh, PPATK bisa buktikan tuh. Ya. Bank bisa buktikan tuh. Tinggal Anda telusuri. Kenapa Anda dapat pemasukan dari Pertamina sekian ratus miliar? Kenapa Anda tarik kontan 1 miliar, 2 miliar, bahkan ke 10 miliar Anda tarik cash? Anda beli apa? Bagi saya duga jangan-jangan mau ganti pemain ini. Apa setoran kepada penguasa, oknum penguasa nggak kebagian gede sampai mau ribut kayak begini? Mau ganti pemain, siapa yang mau diganti, siapa yang mengganti? Aku nggak tahu. Apa motifnya mengganti? Ya mungkin setoran. Kalau gue berkuasa menentukan ini semua, siapa store gue gede dong, gue pengen dong, bisa kayak gitu. Nah, gimana cara buktikan tuduhan ini tidak betul? Dugaan toh, kan dugaan boleh toh. Gimana caranya? Kalau supaya nggak jadi, Anda bikin e-katalog dong LKPP yang saya cerita.
Pengadaan semua seperti ini. Selesai